Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Meriza Nur Pratiwi. Aktivitas sebagai mahasiswa di salah satu perguruan tinggi swasta. Saya mau bertanya kepada dokter. Teman saya kan ada 2 gejala. Yang pertama, dia haid berapa bulan nggak haid, pas di cross check lagi ternyata keturunan dari ibunya, setelah melahirkan baru haid. Setelah itu yang kedua ini 4-5 bulan kadang nggak haid. Nah itu saya mau nanya kenapa? Ini kondisinya habis melahirkan ya? Kebetulan belum menikah. Oh, belum menikah. Usia berapa? Usia kemarin SMA 17 tahun. Jadi haidnya belum teratur ya? Iya. Kadang sekarang haid, 3 bulan lagi baru haid gitu Iya. ya? 4 bulan lagi baru haid ya? Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, kita tampung dulu. Ada yang mau tanya lagi? Angkat tinggi-tinggi dong, biar kelihatan nih. Yang mana ya? Tuh Mbak yang di belakang, pakai baju merah hati, boleh kesini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Krisma Yuniarsi, aktivitas mengajar. Yang ingin saya tanyakan kepada Ibu Dokter, kram itu wajar dan normal jika selama haid. Bagaimana kalau ada keluhan lain seperti sakit pinggang atau misalnya nyeri di sekitar payudara, apakah ada gangguan penyakit? Gitu. Terima kasih. Satu lagi ya, nanti kita tampung. Kayaknya Mbak yang baju ya. Mbak ini dulu ya, nanti satu lagi. Yaudah, double ya Mbak, double boleh Mbak. Nama saya Ibu Endang, aktivitas ibu rumah tangga. Saya ingin bertanya kepada Ustazah. Begini Ustazah, saya pernah dengar Ustazah tentang mandi wajib ini. Rukunnya itu setelah waktu mengambil air wudhu, itu kakinya terakhir Ustazah. Benar nggak Ustazah? Sesudah kita mandi, baru nanti bergeser sedikit baru kaki. Itu saya pernah dengar di televisi. Selanjutnya Ustazah, pertanyaan yang kedua, jika kita ingin mandi wajib tapi pada kondisi tersebut benar-benar kita tidak ada air Ustazah, apakah tentu kita ingin mensegerakan untuk bersuci tetapi tidak ada air, apakah kita bisa dengan tayamum seperti sholat atau bagaimana Ustazah? Demikian pertanyaan dari saya. Terima kasih. Bu. Assalamualaikum Ustazah. Ustazah, yang saya ingin tanyakan, kami ini pernah belajar. Nah, dalam pelajaran kami tuh kalau kita masuk kamar mandi itu tidak boleh baca doa. Jadi kalau pas kita mandi wajib, doanya itu dalam, karena pas kita katanya pas nak masuk kamar mandi itu lah sudah tahu niat kita tuh apa. Jadi kalau pas nak mandi wajib itu tidak usah baca doa lagi, tidak apa-apa katanya. Nah itu cak mana Ustazah? Karena kami ini pernah belajar kan. Kata kami cak mano kan kalau kita mandi wajib itu kan baca doa dulu di dalam WC. Nah sedangkan ada, iya, karena di dalam kamar mandi itu tidak boleh baca doa katanya, tidak boleh ngomong, tidak boleh apa-apa kan katanya. Terima kasih Zaza. Afwan Bu, namanya siapa? Budeta. Oke, mungkin cukup dulu ya 4 ya. Nanti kalau ada tanya kita bisa tanya lagi ya. Boleh dijawab 2 pertanyaan. Dua pertanyaan ya. Dua. Ini berimbang ini. Jadi tadi pertanyaan pertama mengenai haidnya tidak teratur ya. Ada yang 3 bulan sekali, ada 4 bulan, bahkan
mungkin lebih lama lagi, atau ada yang sebulan kita bisa kena 2 kali gitu ya, kita kedatangan 2 kali. Tadi sudah sempat saya singgung sedikit sebetulnya. Jadi itu kalau dalam bahasa kedokteran disebut menarche. Menarche ya. Menarche ini adalah kondisi di mana si perempuan ini baru awal sekali haid. Ya, jadi baru awal sekali haid. Jadi ketika haid, jadi tadi kan kalau di slide saya, di salah satu slide saya itu disebutkan sebelum haid itu ada fase ovulasi atau fase mengeluarkan sel telur. Nah, fase mengeluarkan sel telur itu menyebabkan progesteron dan estrogen dihasilkan dari sisa sel dari bekas sel telur tadi di dalam ovarium, namanya corpus luteum. Nah, ada kondisi di mana perempuan itu ketika dia haid ternyata dia tidak sambil mengeluarkan sel telur. Nah, ini yang disebut dengan menarche itu. Jadi awal-awal kita haid itu kadang kita belum menghasilkan sel telur. Tandanya apa? Tandanya adalah dengan haid yang tidak teratur itu. Nah, diharapkan, jadi ini masih dalam kondisi normal ya, diharapkan ketika dia sudah berusia 21 tahun atau lebih, itu haidnya sudah menghasilkan sel telur tadi, ovum tadi. Maka diharapkan ketika udah usia 21 tahun ke atas, dia tuh sudah mulai normal. Sudah mulai teratur. Tadi kalau nggak salah Ustazah Ria juga nyebutin ya, awal-awal haid itu kadang tidak teratur, ya Ustazah ya. Nah itu ternyata sama ya kita. Jadi kalau saya sih selalu tertarik dengan ilmu gitu ya, dengan ilmu entah itu ilmu agama maupun ilmu kontemporer ya atau ilmu kekinian, karena itu akan selalu ada hubungannya, ada benang merahnya. Ternyata memang betul, tadi saya senang waktu Ustazah Ria bilang di awal-awal haid biasanya perempuan akan mengalami haid yang tidak teratur. Nah mungkin tidak tahu penjelasan ilmiahnya bagaimana, nah saya jelaskan secara ilmiah memang normal seperti itu. Karena kondisi menarche, jadi tidak masalah, bukan berarti dia tidak subur. Ya, bukan berarti nanti, waduh sulit saya nanti untuk dapat keturunan, tidak seperti itu. Insya Allah tetap normal, cuma diharapkan nanti ketika usia 21 atau lebih gitu itu sudah kembali, seperti itu. Kira-kira puas ya Mbak ya? Nah, oke. Enggak perlu terapi hormon atau yang lain belum? Kalau saya belum, apalagi usianya masih 17 tahun ya, seperti itu. Nah, soal keturunan memang akan diturunkan. Jadi kondisi haid seseorang itu akan diturunkan dari ibunya. Kalau kita lihat misalnya kayak saya ya, ibu saya tuh baru pertama kali haid usia 15 tahun. Saya juga seperti itu, adik saya juga seperti itu. Maka bisa bisa disimpulkan nanti kemungkinan anak saya lebih besar haid pertamanya umur 15 tahun ketimbang 9 tahun atau kurang dari 15 tahun, seperti itu. Itu diturunkan. Secara genetis akan diturunkan macam itu. Termasuk juga kebiasaan berapa lamanya dan berapa banyaknya. Tadi kan ada 10 sampai 80 ml ya. Terus ada juga kalau Ustazah Ria tadi sampaikan minimal 1 hari, maksimal 15 hari. Nah, itu juga diturunkan. Jadi kayak ibu saya kebiasaannya 7 hari, maka saya juga 7 hari. Nah, makanya kalau kita sudah paham kebiasaan kita seperti apa, kita rekam. Nah, insya Allah kita akan lebih tahu, lebih berani dalam memutuskan. Jadi ini haid atau bukan, seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua tentang terima kasih. Sakit pinggang dan nyeri di payudara ya, kedua-duanya sama-sama normal. Ya, jadi ini mekanismenya ada di hormonal. Jadi hormon estrogen dan progesteron yang menurun secara drastis itu menyebabkan kondisi peluruhan dari darah ya, juga kontraksi dari uterus. Nah, kontraksi yang menyebabkan nyeri, progesteron yang turun, itu juga menyebabkan rangsangan di daerah-daerah lain. Misalnya kayak gini, pernah nggak kalau haid sering banget mahnya kambuh? Pernah nggak? Nah, itu normal. Kenapa? Karena itu ada pengaruh dari progesteron. Progesteron turun, prostaglandin naik, asam lambung naik. Nah, akhirnya kita kalau pas lagi haid nyerinya sudah di bagian bawah perut, terus nyeri juga di bagian ulu hati, itu normal. Termasuk juga nyeri di payudara, itu akibat dari kerja hormon juga, gitu ya. Jadi luar biasa, itulah mekanismenya. Semuanya terkait dengan hormon yang dihasilkan di otak sama di ovarium itu. Jadi itu normal. Termasuk juga nyeri pinggang. Nyeri pinggang itu sebetulnya penjalaran dari nyeri kontraksi rahim. Ya, jadi ada yang kami sebut revert pain. Revert pain itu nyeri yang dirasakan di tempat lain, tapi sebetulnya penyebabnya adalah organ lain. Nah, misal dia nyeri di ulu hati karena asam lambung yang naik, dia ngerasainnya di dada. Aduh dokter, dada kiri saya sakit, jangan-jangan saya kena penyakit jantung. Nah,
Kalau kayak gitu jangan buru-buru dulu gitu, jangan terlalu berharap kita punya penyakit yang keren gitu ya. Penyakit jantung kan seolah-olah penyakit keren gitu ya, tapi tidak seperti itu. Jadi ada yang namanya revert pain, betul. Revert pain sebetulnya dia problemnya ada di lambung, tapi dia rasakan nyerinya itu di dada kiri. Jadi akhirnya dia kira itu penyakit jantung, padahal sebetulnya dia cuma kena mah macam itu. Jadi seperti itu ya, kira-kira puas ya atau ada lagi? Enggak ya, insya Allah itu. Jadi dua-duanya normal, seperti itu. Langsung dijawab ya? Iya, pertanyaan Ibu tadi yang pertama, kalau mandi wajib kakinya diakhirkan, yang mana tuh yang nanya? Betul, itu ada di mazhab Syafi'i, dalam kitab Hasyiah Bajuri dikatakan wudhunya seperti biasa, kemudian ketika selesai bersabun, berwangi-wangian baru kakinya. Itu ada di Hasyiah Al-Bajuri mazhab Syafi'i. Boleh tidak berwudhu lagi. Kenapa harus seperti itu? Hikmahnya adalah kita nggak usah wudhu lagi. Jika yakin tidak menyentuh kemaluan, maka makanya kakinya diakhirkan karena dianggap sebuah penyempurnaan dari mandi wajib tersebut. Tidak usah wudhu lagi. Kalau seperti yang saya katakan tadi, ragu-ragu, kayaknya pas nyabunan, pas ngasih sabun, gosok-gosok, kayaknya kepegang atau kesentuh, berarti batal kan wudhunya, maka wudhu lagi. Itu aja sih, nggak apa-apa. Jadi boleh pakai kakinya diakhirkan, boleh langsung wudhu, tapi dengan resiko wudhu lagi untuk sholat. Ya, kalau yang pakai yang pertama yang seperti saya ajarkan, pakai wudhu lagi. Karena yang pertama wudhu hanya niatnya sunnah melakukan mandi wajib. Yang wudhu kedua memang untuk mensucikan diri, untuk melakukan kegiatan ibadah-ibadah seperti sholat atau membaca Al-Quran. Seperti itu. Kalau yang pakai kakinya diakhirkan, jika yakin tidak menyentuh bagian kemaluan ketika ngasih sabun, maka tidak usah wudhu lagi, dianggap sudah bersuci. Oke, paham? Ya, saya nggak pengen keluar dari masjid ini masih bertanya-tanya gitu loh, bingung. Karena nggak jarang baca di WhatsApp, Ustazah boleh nggak potong kuku, Ustazah boleh nggak rambut saya disisir nanti dikumpulkan gitu ya. Nanti ya saya jawab satu persatu. Baiklah, paham tadi? Mau pakai cara yang bagaimana? Dua-duanya betul, dengan syarat dan ketentuan. Yang kedua, nggak ada air, mau tayamum, mau bagaimana cara bersuci? Jadi tayamumnya 2 kali Bu. Tayamum pertama niatnya mandi wajib, tayamum kedua niatnya untuk sholat. Jadi jangan seperti yang dikisahkan dari Anas bin Malik. Ada sebuah kisah, hunaka rajulun, dia adalah seorang laki-laki terjadi pada zaman sahabat Rasulullah, nggak ada air, terus dia bilang, saya akan mandi dengan berguling-guling debu karena debu adalah tahir, suci, mensucikan. Maka pada saat itu dia guling-guling di tanah, di padang pasir untuk menggantikan mandi. Ternyata Rasulullah senyum pas dikisahkan seperti itu. Bagaimana kata Rasulullah? Sesungguhnya Islam sangat memudahkan, cukup kamu 2 kali bertayamum. Tayamum pertama untuk mandi wajib. Jadi bagaimana tayamum? Sengaja aku pakai bahasa Indonesia, sengaja aku bertayamum untuk mengangkat hadas besar. Niatkan pertama, atau bahasa Arabnya nawaitu tayammuma li raf'il hadatsil akbar. Niat pertama. Tayamum aja tuh. Ambil debunya. Kalau mazhab Syafi'i digoyang-goyang walaupun enggak ada review. Kan debu kan boleh di mana aja. Di karpet ada, di dinding ada, di jok kalau di pesawat ada, maka ambil sunnahnya aja digoyang-goyang. Bagaimana caranya? Boleh perhatikan, tangannya agak dibongkarkan, satu, ambil, di buku boleh, di karpet boleh, digoyang dikit Bu, jangan di, kalau gini mah habis bukunya ya, sebenarnya bukan masalah habis bukunya, memang sudah ada ceritanya kayak gini. Ambil, goyang, 1, 2, 3, gak perlu buka jilbab sebenarnya, masukkan ujung jari manis ke anak rambut bagian atas. Jadi batasnya adalah anak rambut bagian atas, batas kanan dan kiri anak rambut yang dekat telinga Bu. Ada apa? Anak rambut ya? Apa namanya itu? Anak rambut lah ya. Anak rambut sebelah kanan dan dagu yang tempat tumbuh jenggot. Kita nggak ada jenggot, kurang lebih lah ya di sini.
Ya, jadi dagu perempuan itu nggak aurat, Bu. Ya, leher yang aurat. Jadi nggak perlu juga. Saya pernah ditanya soalnya, saya ada yang mau pakai jilbab, Ustazah dagu tuh aurat. Serius ini ada yang bertanya ke saya itu, serius itu. Jadi jangan ragu-ragu, enggak. Karena ibaratnya, kenapa dagu ini bukan aurat? Yang bagian ini aja ya. Ya kalau udah kayak gini ya aurat leher namanya. Dagu, paham ya definisi dagu ya? Dimulai sini, mungkin Dokter Feti nanti jelaskan definisi dagu itu bagaimana ya? Yang ya kalau cewek kalau orang Arab tuh tempat bertumbuhnya. Yang untuk salah satu 10 fitrah kalau dalam mazhab Syafi'i, kalau dalam hadis 5 fitrah. Salah satunya memanjangkan jenggot. Ya kalau dia tumbuh, kalau enggak usah beli obat juga ya untuk sengaja menumbuhkan. Kan Rasulullah ngomong menjaga, ya yang ada dijago. Yang enggak kate, dosa nak bercarian sebo. Itu bapak-bapak itu biasanya ya. Heboh itu adik saya, dia tumbuh cuma 1 aja. Ya udah, peliharalah 1 itu enggak apa-apa. Karena kenapa nggak boleh dicukur juga? Karena Rasulullah SAW tersenyum ketika mau mulai majelis taklim. Sahabat bertanya, lima tabassumuka, kenapa kamu ada apa dengan senyummu wahai Rasulullah? Kata Rasulullah, aku melihat malaikat bermain bergoyang-goyang di jenggotnya tuh. Nah makanya itulah sunnah. Dan ditambah lagi hadis itu nggak tutup di situ aja, agar kita juga berbeda dengan orang Yahudi yang dia itu memanjangkan kumis, mencukur jenggot. Seperti itu. Jadi tayamumnya 2 kali. Anak rambut bagian atas, saya contohkan, ambil 1, 2, 3, usapkan ke anak rambut bagian atas. Ya jadi kalau di pesawat pas umroh dinaikin aja tuh dalaman jilbabnya, Bu. Dikeluarin dikit kayak gini ke kanan. Nah yang ini kan udah habis lah istilahnya debunya ya, dipakai bagian atas. Yang dekat jempol ini untuk sebelah kiri, jadi gini matanya pejemin biar kelopak matanya kena, tutup. 1 kali aja, tidak ada ceritanya 3 kali ya. Sunnah kata Rasulullah itu wudhu 3 kali, maka tayamumnya 3 kali. Tidak ada, Bu, ceritanya betul, Bu ya. Mau cari dicek Hambali, Hanafi, Syafi'i, Maliki, tidak ada itu sunnahnya 3 kali mengusap dengan debu. Cukup 1 kali. Oke? Jadi tidak ada ceritanya. Kalau wudhu ada ceritanya, wajib 1 kali, 2 kali sunnah. Baru tangan. Mazhab Syafi'i mengatakan ulama hadis cukup sampai pergelangan. Jadi kalau ibu umroh, kalau di pesawat yang ada non mahram di dalamnya, sehingga kita akan menggulung lengan dan nampak auratnya, maka perbuatan itu akhirnya melanggar suatu hukum, ya kan? Karena membuka aurat itu salah, kecuali sampingnya suami terus nggak ada CCTV atau apa, boleh digulung sampai lengan. Maka ulama hadis mengatakan untuk perempuan boleh cukup sampai sampai pergelangan tangan saja. Caranya bagaimana? Ambil lagi yang kedua, tepuk lagi yang kedua. 1, goyang, 1, 2, 3. Yang ini kan udah kena debu ya, Bu ya. Jadi bagian luarnya aja. Sudah selesai. Kalau mau bergaya 4 di sini, 4 usap, set. Itu teknis, boleh. Bergaya ya, 4, set. Ambil lagi yang sebelah sini, ambil lagi set. Selesai. Kalau aku tidak mau bergaya Ustazah, kalau tua, kalau pening, yang penting masih muda ya. Ini biasa ngisi manasik haji jadi nih, manasik umrah, jadi boleh langsung ditelungkupkan kayak gini. Setelah itu ambil lagi wudhu, ambil lagi tayamum, tapi niatnya berubah. Nawaitul tayamum boleh diganti badalan lil wudhu sebagai pengganti wudhu, untuk lirafil hadatsil asghar, untuk mengangkat hadas kecil. Jadi tayamum yang pertama untuk hadas besar, tayamum kedua untuk hadas kecil, nggak usah guling-guling. Baik, paham sampai di sini? Pertanyaan selanjutnya, boleh tidak kita berdoa di kamar mandi? Memang ada ulama yang berbeda pendapat, Bu. Kalau ada klosetnya itu makruh hukumnya, tidak haram, makruh saja. Kalau misalnya ibu niat itu kan boleh dijaharkan, dilisankan, boleh dalam hati. Kalau mazhab Syafi'i kan harus dijaharkan ya, agak kuat sedikit. Kalau nanyanya pendapat saya, Ustazah Ria pakai yang mana? Saya berdoa di dalam
kamar mandi, walaupun itu makruh, saya tetap lakukan karena sebagai pengingat. Jadi kalau mau, karena saya memilih mazhab Hanafi yang mengatakan boleh. Kalau ibu mau pakai mazhab Hanafi, berarti niatnya dalam hati doang. Pas masuk kaki kiri, ibu berdoa, tapi doanya nggak boleh dijaharkan, nggak boleh diucapkan. Jadi dalam hati saja. Kalau mau pakai mazhab Syafi'i, kalau mau pakai mazhab Hanafi seperti saya tegaskan, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Makruh lah, yang penting jinnya keluar. Tidak digoda. Tiba-tiba mati lampu kan ketakutan, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Seperti itu. Jadi sah saja. Yang selanjutnya terakhir. Habis ya? Terima kasih. Iya. Iya, tidak boleh. Kan makruh. Ibu nak pakai yang mana? Ibu kalau jawab mazhab Syafi'i tidak boleh bersuara. Kalau mazhab Hanafi ibu jawab makruh. Tapi kalau saya ikut mazhab Syafi'i yang untuk menjawab azan. Jadi tidak usah dijawab. Wong kita kalau nggak pakai telasan itu makruh. Jadi kalau mazhab Syafi'i minimal pakai cawat. Mandi itu adab. Ibu boleh cek di Sahih Bukhari adab mufrad yang harganya 220 tadi dah. Itu ada adab mandi di sana. Mazhab Syafi'i mengatakan seorang wanita atau seorang laki-laki tidak boleh bugil seluruhnya. Maka ada satu alas, seutas tali minimal. Nah, berejolah ibu, seutas tali itu berupa apa? Wallahu a'lam. Yang tahu hanya kita. Boleh bagian atas yang ditutupi, boleh bagian bawah. Tapi ulama sepakat bagian bawah yang paling urgent, karena bagian atas untuk mazhab Syafi'i bukan aurat sesama wanita muslimah. Makanya kalau ada seorang wanita menyusui, itu kelihatan putingnya kah, bentuk payudaranya kah, itu bukan aurat. Tapi jangan sengaja ditampak ke pulau. Mentang-mentang kata Ustazah bukan aurat. Dulu saya waktu masih gadis, mazhab Syafi'i kok gitu banget ya, malulah gitu. Setelah menyusui alhamdulillah ada keringanan seperti itu ya. Misalkan kita di majelis taklim, bawa anak terus nangis, kanan kiri kita masih gadis gitu ya, wanita muslimah pastinya bukan laki-laki. Kalau laki-laki mah haram ya. Jadi diperbolehkan atau ngintip dikit atau kebukas, itu ternyata bukan aurat dan tidak berdosa melihatnya. Ya kalau tidak sengaja, kalau sengaja ya makruh lah ya, tergantung adat. Tapi secara syariat tidak ada. Makanya kalau di Mesir, kami itu kalau boleh cerita 3 lantai di asrama itu. Lantai 1 biasanya dihuni oleh orang-orang Afrika, lantai 2 biasanya orang Indonesia, karena mereka tidak tahan bau calo kan. Pas kita masak calo, ya Allah, dia ngomong, ini bangkai. Padahal dia tidak tahu nikmatnya makan calo ya. Giliran dia hobi makan isi perut babat ya. Babat ya, isi perut sapi, hobi banget mereka tuh, tiap hari mungkin makan babat. Kita yang bilang bangkai. Maka sungguh adil pemerintah Mesir itu membagi untuk lantai. Jadi lantai 1 orang Afrika, lantai 2 orang Indonesia, lantai 3 campuran, biasanya ada orang Jepang sama orang Cina, atau orang Korea jarang sih, orang Cina yang banyak. Jadi dia maka jika ke lantai 1 cepat-cepat aja turun. Kenapa? Mereka keluar dari kamar mandi, aurat atasnya nggak tutup. Astagfirullah gitu ya. Karena berlandasan itu bukan aurat. Ya mereka bukan orang timur juga kan. Kami orangnya orang Nigeria, Somalia, kami bilang itu kebuka aja. Pas kami bilang, kita berbagi toleransi lah. Kami pakai adab ketimuran. Iya kenapa? Kamu kan perempuan, saya punya, kamu punya. Ya. Tapi karena kita orang timur agak canggung gitu ngelihatnya, dan alhamdulillah mereka mau bertoleransi, jadi keluarnya ya pakai handuk gitu kan. Pakai handuk yang ditutup atasnya juga. Oke. Seperti itu ya. Jadi kalau jawab azan, kalau jawab orang pun makruh, Bu. Siapa di dalam? Ria, makruh itu. Jangankan jawab azan, jawab orang ngomong aja makruh gitu. Jadi kalau menurut saya jangan lama-lama juga di kamar mandi ya, pas azan keluarlah, coba mandi, selesai jawab azannya gitu. Oke Bu, kalau mau makruh boleh, tapi kalau saran saya sih nggak usah ya, ditinggalkan aja. Dalam hati boleh.
Oke, terima kasih. Alhamdulillah udah dijawab. Oke, kita buka lagi. Tapi maaf ya, cuma 2 pertanyaan. Jadi siapa cepat dia yang dapat. Ayo, kayaknya boleh minta sama Ustazah sama Dr. Fatty aja deh yang milih satu-satu. Nah, Ibu yang hijau. Maaf. Nama saya Anita. Aktivitas saya bekerja di Dinas PU Cipta Karya. Ini saya sebagai ibu, juga sebagai pekerja. Begini, pada waktu itu saya kan masih kecil, istilahnya belum mengerti istilahnya haid gitu. Jadi umumnya umum yang anak-anak ini kita haid itu umur berapa? Sedangkan saya waktu itu umur 15 tahun. 15 tahun itu saya masih nggak ngerti itu. Terus pas sudah masuki umur saya 47 tahun, waktu itu kan saya sudah nikah, kemudian takut banyak anak gitu, jadi KB kita. KB ambil yang 3 bulan sekali gitu. Nah ini untuk pengalaman ini, maksud saya 3 bulan sekali itu kita nggak men ya. Nah 3 bulan sekali nggak men, tiba-tiba umur saya berapa tahun itu saya nggak ambil lagi KB lagi. Setelah itu lepas dari KB, kemudian saya nggak men gitu. Nah setelah 2 bulan dari situ saya men, kemudian lancar men. Tiba-tiba 2 bulan dapat, kemudian enggak lagi 3 bulan, terus kemudian dapat lagi. Nah akhir tahun berapa itu kesininya sudah 3 tahun saya enggak men lagi, kemudian menopause. Itu bagaimana mengatasinya? Karena kata dokter katanya kalau sesudah memasuki menopause itu badan kita sakit semua. Nah cara mengatasinya itu bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Anita buat pertanyaannya. Untuk Ustazah Ria, boleh siapa lagi yang mau tanya? Nah, Ustazah, boleh silakan pilih. Oh saya, dokter itu mah. Oh saya pilih. Yang belakang deh berarti. Assalamualaikum. Agak banyak ya, nggak apa-apa ya bawa catatan. Karena seperti dibilang ya, masalah haid ini ternyata banyak yang perlu dibahas, tetapi sumber ilmunya sedikit sekali. Kalau misalnya ada event-event seperti ini, sepertinya banyak yang ingin ditanyakan. Yang pertama itu saya mau tanya tentang emosi ya. Katanya apakah itu fakta atau mitos? Kalau orang lagi haid itu sering suka marah-marah ya. Nah, penanggulangannya dari medis dan dari agama, dari syar'i. Terus saya mau tanya juga setelah melahirkan itu siklus haid itu kadang-kadang ada yang malah sampai 1 tahun nggak haid ya. Mau tanya itu bagaimana penanggulangannya dan bagaimana penjelasannya. Terus makanan-makanan yang berpengaruh saat kita haid gitu ya, yang melancarkan, yang tidak melancarkan. Ada yang bilang minuman yang bergas itu bisa melancarkan haid ya, apakah itu benar atau bagaimana? Terus saya juga mau tanya masalah pendidikan haid untuk laki-laki, karena sebagai ibu ya, saya rasa nanti akan ada rasa penasaran dari laki-laki karena mereka berinteraksi dengan perempuan kan. Apakah haid itu, lalu batasan untuk kita ajarkan tentang haid untuk laki-laki itu seperti apa? Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Namanya siapa?
Oke, kita langsung serahkan ya sama narasumber kita. Ya, subhanallah ya. Kalau sudah jadi ibu itu memang pertanyaannya akan lebih berat lagi. Gitu. Ini Mbak Intan, tetangga saya. Jadi saya dapat pertanyaan langsung dari Mbak Intan. Oke, saya minta tolong sama Mbak Rizka untuk dibukakan slide saya yang mengenai. Oke, ya plus, ya betul yang tadi. Ini ya. Bukan, yang otak, yang ada otaknya. Oke, pertanyaan pertama mengenai ibu ya. Nah ini menopause sebetulnya mungkin masih lama adik-adik ya. Adik-adik. Iya baru mulai soalnya adik-adik. Tapi kita perlu belajar sedikit. Jadi ini juga pengetahuan mengenai KB ya. Jadi ini untuk membantu supaya nanti kalau misalnya kita menikah lalu kita memutuskan untuk ber-KB, ini akan membantu untuk melakukan pilihan sebetulnya. Jadi yang perlu kita ketahui KB, memang ada KB beberapa jenis ya, yang ibu-ibu tahu atau adik-adik tahu, pasti ada KB suntik ya, KB pil, terus ada susuk ya, terus spiral. Spiral ini kami sebut IUD. Terus ada MOW itu apa ya namanya? Tubektomi ya, tubektomi, MOW. Nah, mana yang harus kita pilih sebetulnya kalau dari dokter obsgin sudah tidak lagi menyarankan KB yang hormonal. Nah, KB hormonal itu ada 3. KB suntik 3 bulan, KB suntik 1 bulan, sama KB susuk. Itu sudah tidak terlalu disarankan lagi, meskipun kalau misalnya ada yang memaksa akan tetap tetap dilayani, terutama di bidan atau di obsgin ya. Tapi kalau obsgin, dokter kandungan sudah tidak terlalu menyarankan. Kenapa? Karena efek sampingnya banyak. Salah satunya seperti ibu tadi, Bu siapa mohon maaf namanya saya lupa. Bu Anita ya? Ya, Bu Anita tadi. Jadi akhirnya haidnya tidak teratur. Kenapa? Karena yang disuntikan ke dalam tubuh ibu adalah hormon. Nah hormon itu ada yang hormon progesteron dan estrogen, ada yang hormon progesteron saja yang disuntikan. Kalau 3 bulan keduanya progesteron dan estrogen. Itu mengganggu kerja di sini. Nah estrogen, terus ada progesteron juga ya untuk di sini. Nah estrogen dan progesteron yang disuntikan itu juga akan mengganggu produksi FSH dan LH. Nah, jadi intinya apa? Intinya dia akan mengganggu sebetulnya, mengganggu siklus alami dari kita. Karena gangguan ini akhirnya kita nggak hamil kalau misalnya dia berhasil ya, karena efektivitas dari KB sendiri untuk yang suntik itu cuma sekitar 60%. Ya, jadi kalau misalnya dia berhasil, dia akan mengganggu di sini. Bisa jadi endometriumnya atau dinding rahimnya ini tidak berproliferasi ya, atau tidak terbentuk. Jadi akhirnya ketika ada ovum yang dibuahi dia ikut luruh. Ya bisa ikut haid. Atau karena gangguannya ada di sini, dia putus rantai ini, maka akhirnya tidak ada ovum yang dihasilkan sehingga tidak akan terjadi pembuahan. Macam-macam itu. Intinya karena dia mengganggu, maka sebetulnya sudah tidak disarankan. Itu satu. Yang kedua, efek sampingnya salah satunya ada yang paling ditakuti, yaitu bisa menyebabkan memicu terjadinya kanker. Ya, kankernya di mana itu tidak spesifik ya, tapi dia bisa memicu. Bukan berarti dia menyebabkan. Satu-satunya penyebab tidak, tapi dia memicu. Makanya juga tidak disarankan. Makanya kalau ditanya sekarang apa yang paling disarankan? Yang paling disarankan adalah IUD. Nah, IUD itu spiral. Kalau dari kajiannya Ustadz Imam Mansur, itu spiral diperbolehkan asal tidak diniatkan untuk menghentikan kehamilan. Ya, maksudnya kalau untuk menghentikan kehamilan itu case by case ya, tergantung masing-masing wanitanya. Tapi kalau untuk membuat jarak itu diperbolehkan. Ya, dan IUD itu sebetulnya yang paling aman dan paling tidak memberikan efek relatif efeknya paling minimal ya. Dia juga tidak akan menimbulkan sakit, insya Allah gitu ya. Juga tidak akan mengganggu, mohon maaf. Sementara kalau yang KB hormonal itu dia bisa mengganggu. Kenapa? Karena produksi estrogen itu bisa dihambat ya. Sementara estrogen ini akan membantu menghasilkan, kalau yang tadi saya sampaikan ya, menghasilkan lendir dari serviks. Nah, lendir serviks itu akan membantu supaya kita tidak terlalu nyeri kalau kita berhubungan dengan suami. Contohnya seperti itu ya. Jadi efeknya sebetulnya banyak.
Artinya kalau saya sih menyarankan kepada adik-adik yang belum pernah KB, jangan menggunakan KB hormonal. KB IUD saja itu lebih aman, insya Allah seperti itu. Itu. Nah, mengenai nyeri badan ketika menopause, memang itu wajar. Kenapa? Karena ini, ketika menopause yang kita harus ketahui adalah terjadi penurunan estrogen besar-besaran. Menopause itu apa sih? Menopause itu ketika ovarium itu sudah tidak lagi menghasilkan ovum. Nah, sementara ovum ini, ovarium ini fungsinya adalah untuk menghasilkan estrogen maupun progesteron. Nah, ketika estrogen dan progesteron itu tidak lagi dihasilkan oleh ovarium karena dia sudah berhenti bekerja, nah itu efek sampingnya ya yang kita rasakan di tubuh, badan terasa capek-capek, pegel, sama seperti kalau kita mau haid. Nah, kalau kita mau haid itu terjadi mekanisme, oh nggak bisa ya? Minta tolong yang di atasnya ini. Oh bukan, di bawahnya berarti. Nah, ini dia. Kalau kita mau haid, ini terjadi penurunan estrogen dan progesteron secara drastis dari ini. Ya, ini kan progesteron, yang ini estrogen ya. Ketika mau haid dia turun. Nah, dia turun. Karena dia turun, akhirnya dia luruh ya. Nah, karena dia turun juga badan terasa sakit-sakit. Iya enggak? Kalau mau haid badan sakit-sakit enggak? Terus tadi nambahin juga jawaban dari pertanyaannya Mbak Intan, akhirnya jadi apa sih namanya, emosinya lebih meledak-ledak, tidak stabil gitu ya. Jadi itu betul, bukan mitos. Premenstrual syndrome itu betul, memang ada. Jadi itu juga yang melatar belakangi kenapa juga terjadi ada yang namanya baby blue syndrome. Nah, baby blue syndrome itu sebetulnya mekanismenya hampir sama. Jadi ada penurunan, ada penurunan estrogen dan progesteron secara drastis. Ketika kita melahirkan, setelah bayinya lahir, kan progesteron dan estrogen menurun. Kenapa menurun? Karena untuk ini mekanismenya untuk meluruhkan dinding endometrium yang tadinya tempat nempelnya janin. Nah, luruh, progesteron dan estrogennya turun, akhirnya itu menyebabkan fluktuasi dari emosi, ya. Fluktuasi emosi, badan sakit-sakit, capek-capek. Bahkan estrogen ini kalau misalnya terus-terusan turun, dia juga bisa menyebabkan osteoporosis. Ya Bu ya, kalau pada ibu yang sudah menopause, dia bisa menyebabkan osteoporosis. Makanya yang paling disarankan sebetulnya oleh dokter adalah olahraga. Olahraga, gerak fisik, sama perbanyak makan sayur dan buah. Nah, itu akan sangat disarankan. Kalau obat-obatan termasuk pemberian hormon untuk ibu-ibu yang menopause itu perlu dikonsultasikan kembali kepada dokter spesialis obsginnya ya, atau spesialis kandungan. Kalau tanpa rujukan dari dokter spesialis kandungan saya tidak sarankan. Misalnya ibu dapat obat online gitu ya, ada iklannya, ini bisa membantu ibu menopause gini-gini bla bla bla, tanpa ada advice dari dokter penyakit kandungan, saya sarankan untuk tidak menggunakannya. Semacam itu ya. Itu ada. Kira-kira cukup Bu atau ada lagi? Kurang? Ada kurang? Nah. Kenapa Bu? Oh, kalau itu banyak dan panjang ceritanya. Kita bisa konsultasi sendiri kalau itu nanti. Itu banyak sekali ya. Jadi bukan cuma problem di haidnya saja ya, bukan juga cuma problem di rangsangan dari hormonnya saja, macam-macam itu juga ada. Mungkin ada kelainan fisik atau yang lain-lain ya. Jadi banyak. Kalau itu saya tidak bisa menjawab di forum ini, mohon maaf. Bahkan saya barusan dapat cerita dari ini seseorang gitu ya. Ini menarik sekali. Jadi Allahu a'lam bishawab, 6 tahun tidak punya anak, terus tiba-tiba kok digiring untuk datang ke seorang ustadz untuk meruqyah. Ternyata istrinya itu ada gangguan gitu ya, satu keluarga jin. Kenapa? Karena ternyata istrinya itu punya jimat. Nah, jimat yang dia nggak sadar. Allahu a'lam bishawab. Itu salah satu. Tapi kalau dari segi ilmiahnya banyak Bu. Bukan cuma problem di sini, bukan hanya problem di ovum, bisa juga karena miom, kista dan sebagainya, macam-macam. Jadi saya tidak bisa jawab, mohon maaf. Itu kira-kira cukup ya Bu ya? Oke. Lalu ke Mbak Intan ya. Saya pertanyaannya apa ya? Makanan, emosi atau apakah fakta secara kesehatan atau oke. Iya, memang emosi ini betul ya. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan. Terus
Bagaimana cara menanggulanginya secara kesehatan? Sebetulnya kalau dari kesehatan ini lebih ke psikologisnya ya. Jadi ini harus dibantu oleh orang-orang yang ada di sekelilingnya. Karena biasanya kalau sudah melahirkan baby blue syndrome atau premenstrual syndrome itu harus betul-betul kita sadari sendiri. Kalau kita sadar, kita tahu, oh saya sedang mengalami fluktuasi hormon ini di dalam tubuh gitu kan ya. Akhirnya saya jadi lebih emosi. Nah itu perlu kita sadari dulu dan kita ikhlaskan kalau saya ya. Kalau kita nggak ikhlas kayaknya akan susah. Lebih susah untuk mengatasi ini rasanya daripada mengatasi bayi baru lahirnya gitu ya. Jadi kalau kita nggak ikhlas, terus orang-orang di sekeliling kita tidak mendukung, rasanya akan berat. Tapi kalau orang-orang di sekeliling kita mendukung, misalnya kita sudah tensinya sudah sedikit-sedikit marah, emosinya sedikit-sedikit meledak gitu ya. Terus suami kita atau ibu kita misalnya ya, kita sedang kena PMS gitu ya. Ibu kita datengin, kenapa? Ada yang mau diceritain. Nah, misalnya kita cerita gitu ya. Itu akan lebih menenangkan pasti. Apalagi perempuan punya kebiasaan harus mengeluarkan 2000 lebih kata ya setiap hari. Nah itu dia. Jadi kalau itu sudah kita sadari satu ya. Yang kedua kita ikhlaskan. Yang ketiga kita sampaikan ke orang lain dan orang lain mendukung, insya Allah akan lebih ringan. Lalu mengenai yang tadi soal tidak haid ya. Tidak haid selama sekitar setahun setelah melahirkan, itu normal. Kenapa? Kalau tadi kembali ke slide saya soal otak tadi, jadi di hipotalamus atau pituitary gland gitu ya, di hipotalamus itu akan dihasilkan banyak sekali hormon. Nah, salah satunya adalah GnRH tadi. Lalu GnRH tadi nanti akan memicu hipofisis untuk menghasilkan FSH sama LH. Nah, ternyata di hipotalamus itu juga akan dihasilkan satu enzim satu hormon yang nanti juga akan menghasilkan hormon lain di hipofisis, namanya oksitosin. Nah, oksitosin ini ketika dia tinggi, dia akan menghambat pembentukan FSH dan LH di hipofisis. Oksitosin ini adalah hormon bagi ibu-ibu yang sedang menyusui. Ya, jadi ibu-ibu yang sedang menyusui itu menghasilkan banyak hormon oksitosin. Nah, kalau kita pas lagi melahirkan, nanti misalnya pengalaman melahirkan, ada yang namanya pemicu pendorong induksi ya. Itu sebetulnya oksitosin, hormon oksitosin yang dibuat secara ilmiah ya, medis. Jadi dia peniru hormon oksitosin. Fungsinya banyak, salah satunya adalah untuk membantu menghasilkan susu satu, terus yang kedua kalau kerja di rahim dia tuh membantu kontraksi rahim. Nah, karena oksitosin itu diproduksi, akhirnya FSH dan LH tidak diproduksi. Karena FSH dan LH tidak diproduksi, maka siklus haid itu tidak akan terjadi. Nah, itulah sebabnya kenapa ibu hamil yang kemudian melahirkan bayi lalu dia menyusui, jadi syaratnya menyusui, Bu. Kalau tidak menyusui tidak akan dihasilkan oksitosin. Berarti kalau tidak menyusui, tidak dihasilkan oksitosin, tidak akan ada yang namanya KB alami. KB alami adalah tidak haid selama beberapa bulan selama dia menyusui, seperti itu. Jadi kalau dia bagus, sebetulnya oksitosinnya bagus, dia bisa 2 tahun tidak haid. Dan itu normal. Itu normal, bukan sesuatu yang perlu dikhawatiri. Itu normal, nggak ada masalah. Nanti kalau dia menyusuinya sudah berkurang, biasanya oksitosinnya akan berkurang juga, FSH dan LH-nya akan meningkat lagi, akhirnya haid lagi. Seperti itu ya. Oke. Normal. Itu aja ya, makanan dan minuman sebetulnya tidak ada yang spesial. Mengenai yang bergas sebetulnya nggak ada yang bergas itu bisa melancarkan haid. Tapi Allahu a'lam bishawab, kalau kunyit ya, katanya kalau kunyit, tapi penelitiannya tidak banyak, Mbak. Jadi karena kalau kedokteran itu kalau kami sebutnya ada evidence based medicine, jadi ada pengobatan yang berdasarkan evidence itu bukti ilmiah, penelitian. Kalau nggak ada penelitian kami nggak akan bisa bicara banyak. Kalau kata orang dulu kunyit bisa, tapi kami tidak tahu, gitu ya, efektivitasnya. Jadi karena tidak ada penelitiannya, mungkin siapa gitu ya, kalau yang mungkin ambil kuliah jurusan ahli gizi atau yang lain bisa meneliti ini gitu ya, apakah betul kunyit bisa membantu melancarkan haid gitu. Nah, kalau sudah ada penelitiannya dan dipublikasikan,
baru bisa kami katakan. Tapi kalau nggak ada, saya nggak tahu. Dan mengenai broadcast yang disebar gitu ya, jangan makan semangka waktu haid gitu ya, atau minumlah minuman yang bergas dan sebagainya. Saya katakan bahwa itu hoax gitu ya. Jadi nggak usah dipercaya. Silakan makan semangka nggak masalah gitu ya, tapi jangan berlebihan. Yang berlebihan itu yang mungkin justru jadi penyakit gitu ya, Allah alam. Itu aja ya kayaknya. Puas ya Pak ya? Yang lain puas ya? Baik, giliran saya. Bilang tepuk pundak dulu dong. Ukti. Udah mau nutup nih. Tapi 5 menit lagi ya. Sabar ya. Banyak ilmu kok. Berkah ya. Insya Allah ya. Allahu Akbar. Oke, baik. Giliran Ustazah Ria, mandi wajib urutannya. Oh udah itu mah dijawab, pendidikan haid pada kaum laki-laki seperti apa. Jadi sebenarnya nggak ada salahnya juga untuk menjelaskan tentang kisah atau sejarah haid. Dahulu kala di kitab Ibnu Taimiyah dikatakan orang Yahudi itu ketika ada wanita maka di haid, maka dia dianggap najis, harus keluar dari rumah, tidak boleh masak makanan, tidak boleh tidur bareng, tidak boleh makan bareng, atau bekas piring yang dia makan itu khusus untuk dia saja, tidak boleh bercampur dengan keluarga lain, disudutkan untuk beberapa hari sampai dia suci. Datang agama Nasrani, ya kan? Urutannya kan gitu. Datang agama Nasrani, semua boleh, sampai berhubungan suami istri pun boleh. Karena kalau tadi Yahudi nggak boleh semua, giliran Nasrani boleh semua. Islam datang sebagai agama wasatiyah, agama pertengahan, agama yang paling baik dan agama yang paling benar. Ada batasan boleh atau tidak. Yang boleh makan bareng, tidur, berbicara, ngomong. Kalau Yahudi kan nggak boleh, ngajak ngomong aja nggak boleh, disudutkan. Yang tidak boleh adalah larangan yang kita bahas tadi ya, nggak boleh puasa, nggak boleh berjima, hubungan suami istri. Jadi kalau ada hail itu di atasnya itu boleh. Anak kecil tutup telinga. Jadi kalau misalnya berhubungan suami istri, masuknya itu nggak boleh. Ya tala'ab fiha boleh. Bagian atas yang penting ada kain di atasnya. Baik. Jadi pendidikan haid pada kaum laki-laki menurut saya bercerita aja. Umi pakai pampers ya? Kalau itu pampers siapa? Ini pampers Umi, bilang aja gitu. Karena kebetulan anak saya 2, laki-laki semua, satu yang 4 tahun, yang satunya 2 tahun. 4 tahun itu cerewet, masya Allah, subhanallah. Kata psikolog, dia bilang itu anak cerdas, maka saya akan bersabar. Dia akan bertanya semua itu. Itu apa Mi? Kalau belanja kok warna kuning oranye? Itu pampers Umi. Oke, 1 kali. Besok dia lihat lagi, Umi kok nggak sholat? Buya sholat. Umi khusus istimewa, kata kata Kak Ros, istimewa. Kok bisa? Zaid nggak istimewa? Zaid istimewa sebagai laki-laki, Umi istimewa sebagai perempuan. Besok dia tanya lagi, kok lama banget sih nggak sholat? Enak banget. Dia bilang lagi, iya emang itu aturannya 7 hari. Itu pahala bagi Umi. Kalau saya suka bilang, Zayad mau nggak dapat pahala? Mau, ikut Buya ke masjid itu pahala Zayad. Umi jaga gawang. Oh gitu ya, dia bilang gitu. Jadi memang alhamdulillah wanita itu memang diberi kecerdasan untuk menjawab hal-hal yang mungkin tidak terpikirkan, dan saya yakin kreativitas ummahat, calon-calon ibu dengan banyak membaca dan menggali informasi itu bisa dikembangkan sepertinya seperti itu. Tapi dari sejak dini harus dikasih tahu bahwa ini namanya haid. Jangan dibilang kalau menurut saya darah wanita, darah sakit. Aduh, Umi lagi sakit nih. Itu pemalsuan data. Jadi bilang, kalau saya bilang Umi lagi haid 7 hari, nggak boleh sholat, nggak boleh puasa. Sekarang 4 tahun, alhamdulillah dia udah ngerti. Kalau Umi, Buya kita sholat, Umi di rumah aja jaga gawang. Kenapa? Buyanya tanya, karena Umi lagi haid. Nggak tahu dia haid itu jenis darahnya bagaimana, pokoknya dia tahu itu haid. Jadi dia ada pemakluman ketika neneknya tidak puasa, neneknya tidak sholat, dia taunya itu haid. Nggak apa-apa, dijelaskan aja perlahan.
Selanjutnya saya tuh tertarik dengan ibu-ibu yang menopause. Sesungguhnya itu bukan kesedihan, itu sesungguhnya bukan kesusahan. Justru berbahagialah orang yang menopause. Ingat hadis yang pertama saya katakan tadi di hadis Bukhari, barang siapa wanita yang biasanya melakukan kebaikan, beribadah, sesungguhnya ketika dia dalam posisi haid, masuklah menopause. Karena maksud saya tuh dalam keadaan haid atau menopause yang dalam keadaan sakit atau nyeri atau tidak bisa ke masjid atau sudah tua tidak bisa ke masjid lagi, pengapuran, banyak masalah, maka sesungguhnya Allah tetap catat itu kebaikan, Bu. Jadi kalau saya pribadi waktu ngelahirin pun sakitnya tuh Masya Allah, mungkin ibu-ibu yang udah pernah ngelahirin, subhanallah tabarakallah itu ya, nggak berani lagi deh durhaka sama orang tua. Jadi ada yang kecil, masih ada ibu, pulang dari sini cium tangan mamanya, bilang, mama aku sayang sama mama maafin kesalahan aku ya. Kenapa? Karena kalian belum menjadi ibu, dan sesungguhnya menjadi ibu itu adalah melahirkan itu adalah berapa ya dalam riwayat itu 3.400 tulang dipatahkan dalam keadaan bersamaan. Rasanya melahirkan itu Ustazah ulangi ya, jadi rasa melahirkan itu ya, semoga tidak jadi fobia. Kalau saya salah bilangannya mungkin boleh koreksi. 3.400 tulang dipatahkan serentak, terak, itulah rasa melahirkan. Sakit, tapi dengan kekuatan ternyata seorang wanita bisa dilalui, bisa melaluinya. Jadi pulang nggak boleh lagi marah-marah sama mama ya, taati ya kata mama ya, karena itu insya Allah kebaikan. Jadi jangan bersedih hati ya Bu ya kalau ada sakit-sakit untuk menopause. Ingat aja kebaikan. Iya ya, semua kebaikan pas saya dalam keadaan kondisi sehat tetap Allah catat. Makanya mumpung kita masih dalam keadaan sehat, kuat, yuk ibadah sebanyak-banyaknya, yuk berbuat kebaikan sebanyak-banyaknya, insya Allah. Habis? Oh ya, titipan tadi ada pertanyaan dari moderator. Potong rambut pas haid boleh nggak? Boleh, kata mazhab Maliki, mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i haram. Gak boleh potong rambut, uang rambut yang rontok aja harus dikumpulin, mazhab Syafi'i. Dicucinya kapan? Pas mandi. Gitu. Jadi tidak usah berdebat tentang boleh rambut dikumpulin atau tidak, karena itu adalah pilihan. Kita tadi udah bahas di awal kan, bahwa mazhab itu bukan kelompok, mazhab itu aliran. Kita boleh bermazhab, tapi kita tidak boleh fanatik dengan mazhab. Kamu salah ya? Salah. Aku yang paling benar. Saat itu kita mengaku benar, kita adalah salah. Ya, jadi yang benar itu adalah toleransi dalam bermazhab. Ketika dia memilih mazhab Syafi'i, ya silakan mazhab Syafi'i, berarti dia potong kukunya dikumpulin, nanti pas mandi dicuci. Kalau dia mazhab Maliki atau Hanafi, dia udah potong kuku, ya udah potong kuku aja, dibuang sembarangan juga nggak apa-apa. Dengan dalil, ada dalilnya semua itu. Hadis riwayat Aisyah, waktu itu Aisyah mau umroh, pas tawaf, ya Rasulullah ana haid katanya tuh. Ta'akati fiha, kamu yakin itu haid katanya tuh. Haid, maka yuharamu ala dzalik, kamu haram untuk tawaf pada saat itu. Maka pada saat itu Aisyah membuka gulungan rambutnya, terurai, tidak digulung. Nah, karena perilaku Aisyah ini Rasulullah diam Rasulullah kan nggak yes, nggak no gitu, nggak melarang. Seandainya dilarang, tapi Rasulullah akan bilang jangan kau urai rambut. Kalau kita ngurai rambut, kita kan nggak tahu yang jatuhnya seberapa banyak gitu kan. Maka dalil mazhab Maliki dan mazhab Hanafi mengatakan rambut tidak perlu dikumpulkan, itu adalah landasannya dengan hadis riwayat Aisyah tersebut. Maka boleh-boleh saja. Kalau kamu tanya, Ustazah Ria pilih yang mana? Saya ikut mazhab Maliki atau Hanafi. Jadi boleh potong kuku, boleh masuk masjid jikalau yakin tidak mengotori masjid, tidak tembus, karena sejaman kita sudah ada pembalut ya, sudah sangat baik proteknya. Kalau ikut pendapat mazhab Maliki dan Hanafi dan saya mengikuti pendapat tersebut, saya boleh. Dan memang makruh hukumnya. Boleh pun hukumnya makruh, bukan boleh suka-suka. Gitu. Dan idealnya adalah mudah-mudahan nanti ini ke depannya, kalau di Arab itu Bu, di atas masjid ini ada lantai 2 dan itu khusus untuk belajar.
Jadi nggak ganggu waktu sholat, orang mau sholat duha kek, orang mau tilawah kek. Jadi di dalam masjid itu kalau di Arab memang untuk ibadah. Yang belajar itu aurok, kami nyebutnya itu. Ini ruang mazhab Syafi'i masuk, gratis semua. Jadi kalau mau belajar di Al-Azhar itu pun, mau belajar apa? Mau belajar fikih, masuk nih pintunya. Mau belajar tafsir, nih masuk pintunya. Ustazanya mana? Standby di situ, karena digaji pemerintah. Tiap hari ada kajian gitu, standby. Itu idealnya, dan mudah-mudahan kita nanti bisa menjadikan itu ideal sehingga ketika azan maghrib, azan subuh pun nggak ganggu waktu sholat atau kajiannya, tidak mengganggu suara azan seperti itu. Mudah-mudahan ya, semoga bermanfaat. Kurang ya? Potong kuku ya? Potong kuku boleh. Terus apa lagi? Kebiasaan baca Al-Quran, subhanallah, ini punya juga banyak nih pertanyaan. Bolehkah saya membaca Al-Quran ketika saya haid? Subhanallah itu ya, dia haid, kepikiran gitu loh. Lah kita suci, nggak kepikiran mau ngaji, ya nggak? Itu subhanallah nih, kalau saya bilang ini wanita hebat. Ini wanita the best. Dia haid, dia mikirin, boleh nggak saya masuk masjid untuk taklim? Bolehkah saya baca zikir pagi dan sore? Jadi kebangetan kalau kita suci, enggak baca zikir pagi, zikir petang, enggak tilawah, enggak sholat, rugi. Tepuk tangan dong. Jadi wanita yang kayak gini kalau menurut saya hebat, dan itu bagus. Jadi memang ada pendapat ulama, ketika dia punya hafalan untuk murojaahnya, boleh. Kalau tidak punya hafalan dan hafalan tidak boleh. Karena dia menganggap itu ibadah haram. Untuk taklim, untuk belajar itu boleh. Bagaimana Ustazah kalau misalnya saya baca itu ayat Al-Quran tapi dijadikan zikir, kayak di surat itu ada surah Al-Baqarah 3 ayat terakhir, atau di Ali Imran yang Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tu'izzu man tasha, itu ayat Al-Quran tapi sudah biasa dijadikan zikir harian, maka sesungguhnya itu boleh. Membaca Al-Quran untuk belajar menggunakan handphone, iPad ya, apa sih ya, perangkat-perangkat seperti itu boleh, karena itu bukan Al-Quran. Itu ada fatwa MUI-nya sudah keluar, dia bukan Al-Quran, jadi sejenis alat aplikasi saja, maka boleh untuk ngecek ayat atau cari ayat, membaca ayat, menjadikan itu zikir juga boleh. Tapi ingat lagi-lagi, kalaupun kamu nggak melakukan itu, kalau kamu nggak zikir ketika haid, ingat pahalanya itu tetap dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya yuk, mumpung suci, mumpung bersih, mumpung ada kesehatan, kerjakan aja semua kebaikan. Pas haid istirahat beneran. Itu yang saya lakukan, terus terang aja. Fokus ke anak. Kalau saya haid itu merdeka sepertinya. Kenapa? Karena zuhur asar kan kalau punya anak kadang nggak keinget ya. Oh udah zuhur aja nih, udah asar aja, pekerjaan nggak beres-beres. Maka kalau dikasih diskon, kalau saya sih ambil. Nggak kerajinan saya mah. Ustazah Ria tuh nggak kerajinan. Karena Allah kasih diskon. Giliran suci, saya tahajud, saya duha. Mau sempet nggak sempet, saya bilang, abang jaga adek ya. Umi ngapain? Duha. 4 rakaat doang, cepet ya, gitu kan? Anak 4 tahun suruh jaga 2 tahun, cepet ya, gitu aja tuh dia tuh. Udah, Zayat, Umi mau jaga adek sebentar ya, Umi mau zuhur. Ya, jangan lama-lama ya, adik nih mau jalan terus, nah gitu. Tapi dia akan punya konsep, oh ini waktunya zuhur, oh ini waktunya asar. Bersabar saja, semua akan indah pada waktunya ya, insya Allah. Jadi pas mumpung suci, ayo ke ibadahnya kencengin. Pas haid, insya Allah tetap kasih pahala oleh Allah dan kita libur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.